Halo guys, para penikmat film dimanapun kalian berada. Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, alangkah baiknya jika kalian menekan tombol subrek terlebih dahulu. Semoga rezeki kalian diganti berkali-kali lipat. Amin. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Renegades 2022. Film ini menceritakan tentang 4 orang veteran perang yang membalaskan dendam atas kematian temannya yang disebabkan oleh gangster jalanan di kota tersebut. Daripada kalian penasarin sampai ikut streaming pakai WP teman, langsung kita ke alur ceritanya. Film diawali ketika seorang pria yang bernama Barton sedang berada di medan pertempuran, dan ternyata ia pun terbangun dari tidur panjang di pinggiran sebuah taman. Ia yang sekarang berpenampilan bak seperti gembel pun selalu teringat akan kenangan di masa lalu ketika masih di medan pertempuran. Kemudian film pun memperlihatkan ketika seorang yang sedang minum menggunakan hidungnya yang dihampiri oleh bosnya yang bernama Goram. Ia pun memberitakan kabar jikalau ia mempunyai barang yang baru. Barang apakah itu? Keren sekali! Ternyata barang yang dimaksud ialah para wanita yang sedang disandra. Terkuak bahwa mereka mempunyai bisnis jajanan para lelaki yang suka ngasan, selain dari bisnisnya sebagai mantri obat. Singkat cerita, setelah Barton yang selalu mengenang masa lalunya, ia pun dipertemukan dengan Mayor Carper, seorang teman dari ayahnya saat di militer dahulu. Setelah berbincang-bincang tentang perjalanan hidupnya sekarang, akhirnya Barton pun mau untuk meninggalkan kehidupannya sekarang, yang membuatnya seperti orang-orangan sawah. Di lain tempat, setelah Goram yang tidak puas akan orang yang telah mengganggu bisnisnya dan cerot, akhirnya ia pun memberikan mimpi buruk untuk orang tersebut. Gelo sekali bukan? Singkat cerita, setelah Barton pergi ke salon dan potong bulu ketiaknya, kemudian ia pun diajak ke sebuah tempat untuk mengadakan pertemuan dengan bapak-bapak veteran yang lain. Mari saya perkenalkan mereka. Ada Harris, Peck, Woody, dan tentunya Carper sendiri, yang di saat itu masih hidup dan bernapas. Lalu di sana mereka pun saling berbagi tentang pengalaman perang yang telah dialami, agar mereka semua tidak harus terjebak di masa lalu yang kelam. Seperti kamu yang terus memikirkan si dia, namun nyatanya si dia sudah bersama orang lain. Begitu juga dengan Barton yang dibawa ke sana dengan maksud agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tidak seperti saat ini yang selalu terbayang-bayang masa suram. Kemudian di tempat lain terlihat Goram yang sedang memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi seorang pria yang tadi jari tangannya telah ia potong. Namun di sisi lain, 2 orang detektif pun sedang menuju ke tempat pria tersebut. Akan tetapi mereka sedikit terlambat, yang pada akhirnya tidak bisa menyelamatkan pria yang bernama Ned tersebut. Kembali ke Barton, setelah sesi saling berbaginya selesai, Carper pun menyuruh Barton untuk tinggal sementara di tempatnya dan mengatakan, "Anggaplah rumahmu sendiri, nak." Dan Carper pun pergi meninggalkan Barton dengan alasan harus membantu putri kesayangannya. Namun pada kenyataannya, ia pergi ke tempat mantri obat itu berada. Dengan sedikit cariosan menegurnya untuk tidak melakukan hal bodoh dengan mengintimidasi seseorang. How the hell did you get in here anyway? You guys aren't too settled in your dealings. Ketika di perjalanan pulang dari tempat tersebut, ia pun diikuti dan dihajar hingga mening. Gelo sekali.
Apakah mereka tidak takut akan dosa dan azab? Singkat cerita, ketika Barton yang sedang bersantai di tempatnya Carver, ia pun kedatangan anaknya yang bernama Jody. Yang maksud kedatangannya ialah mencari sang ayah yang tak kunjung pulang. Di keesokan harinya, Jody didatangi dua orang detektif yang bernama Detektif Moore dan Detektif Collins. Mereka membawa kabar jikalau ayahnya atau Bapak Carver ditemukan tewas dibunuh. Dan setelah Barton pun yang didatangi oleh detektif tersebut, Mr. Burton, Yeah. could we trouble you? We bumped into each We other. want to catch whoever did this, Mr. Burton. setelah acara pemakaman selesai dilaksanakan, Barton pun menanyakan kepada Jody bantuan apa yang telah Bapak Carver lakukan. Di sini pun terkuak ketika Jody mengatakan bahwa ia adalah anggota dewan di distrik tersebut. Sesaat setelah ia melakukan laporan pengaduan kepada polisi, begitu banyaknya ancaman, teror, dan intimidasi yang ia dapat dari orang-orang bawahannya Goram tersebut. Setelah Barton mendengarkan semua apa yang dikatakan oleh Jody, ia pun berpendapat bahwa merekalah orang yang telah membuat Bapak Carver meninggal. Lalu ia pun menyampaikan pendapat tersebut kepada 3 orang pasukan lainnya. Dan setelah melakukan beberapa perdebatan yang cukup singkat, akhirnya mereka pun berencana untuk membereskan masalah tersebut dengan cara mereka sendiri. What if you could get your hands on the bastard, sir? Run by a man called Mr. Gorham. So, we reconvene here tomorrow? Di tempat lain, ketika kedua detektif tersebut mengunjungi kediamannya Goram, mereka pun bermaksud untuk memperingatinya bahwa kali ini Goram sedang dipikirkan oleh kedua detektif tersebut. Warren Gorhams. Where were you on? And bring the video footage in. Time stamped. Di keesokan harinya setelah Barton, Peck, Woody, dan Harris berkumpul untuk mengumpulkan persenjataan kolektif mereka dalam rangka bentuk perlawanan dan membela teman mereka. Akhirnya mereka pun bergerak melakukan investigasi secara berkala. Who's this? Oh, Christ. No, we're still with you. We'll stick this through to the end. You think Carver came here? Ketika akan melakukan kamuflase dengan berpura-pura sebagai bapak-bapak media sosial lainnya yang gemar selfie, Peck pun menyebutkan bahwa kali ini mungkin sudah saatnya untuk menghubungi Sanchez, yang dimana menurut kabar bahwa Sanchez adalah orang yang tepat untuk mengetahui segala informasi yang ada di kota tersebut. Dan Over your shoulder, on your six. Get me good, sir. singkat cerita, setelah Peck menemui dan mendapatkan informasi dari Bapak Sanchez tersebut, kemudian mereka pun segera menyusun rencana dengan memulai aksinya dari tempat jajanan para pria hidung panjang. For off hour. Setelah beberapa waktu terjadi baku tembak, terlihat 2 orang detektif yang sedari awal memang mengikuti jalan cerita dari kasus yang mengarah kepada Goram. There's cameras all over this place. And you know, Well, 2 of them are still off their tits on smack. Do you know anyone ballsy enough to pull this off? Singkat cerita, setelah mereka melakukan persiapan kembali, lalu mereka segera melancarkan aksinya lagi, menyerang bar yang menjadi tempat anak buah Goram berada. Dan Here you go, chum.
Kemudian setelah mereka berhasil menyerang bar tersebut dan mendapatkan sebuah buku yang diduga buku tersebut merupakan catatan kejahatan yang Gorham lakukan, di lain tempat Detektif Moore pun dipanggil oleh atasannya yang meminta keterangan atas kasus yang sedang terjadi. Lalu atasannya tersebut meminta Detektif Moore untuk menghubungi kenalannya yang menjadi agen CIA, yang karena masalah yang sedang mereka hadapi saat ini ialah menyangkut tentang para mantan militer. Becoming a thorn in my side. We're actively investigating. Didn't you date ex-military? Di tempat lain ketika Jadi yang terlihat sedang diawasi oleh seseorang dan I'm gonna go back to those wankers that you were. setelah Barton menyerang pria tersebut, lalu ia menjelaskan semua tentang apa yang sedang terjadi kepada Jadi. Person, what's up? Something's happened. What? Good reason why I shouldn't go to the police right now. Di tempat yang berbeda, Detektif Moore pun telah mendapatkan informasi tentang Barton dan ketiga pahlawan lainnya yang betapa mengerikannya ketika Detektif Moore mengetahui masa lalu mereka tersebut. Kemudian terlihat Barton dan yang lainnya melihat isi dari buku besar tersebut, terpikirkan rencana untuk memancing Gorham dan antek-anteknya mendatangi tempat mereka dengan melalui Sanchez yang menyebarkan informasi tentang keberadaan mereka. Lalu Barton pun mengatakan tentang rencana tersebut kepada Jadi yang tidak menyetujui akan hal tersebut. Singkat cerita, kemudian Peck mengabari kepada Sanchez untuk menyebarkan informasi tentang keberadaannya. Dan kemudian terlihat Gorham yang tampak kesal setelah menerima informasi tersebut dan berencana untuk melakukan penculikan terhadap Jadi. Di malam harinya terlihat mereka telah bersiap untuk menyambut para tamu yang kehadirannya sangat mereka rindukan. Dan ketika pertempuran tersebut terjadi, Detektif Moore yang mendapat kabar itu pun segera OTW ke tempat tersebut. We're not far. Let's go. Lalu dengan liciknya, Gorham mengancam Barton dengan memanfaatkan Jadi sebagai sandera. Tapi alhamdulillahnya Jadi dapat melepaskan diri ketika Gorham yang terkena tembakan melarikan diri dan bersembunyi. Namun ternyata Gorham yang masih melakukan perlawanan dan dibantu oleh anak buahnya yang sedari tadi hanya berdiam diri. Dan akhirnya mereka pun dapat beristirahat dengan tenang sembari meminum teh sisri gula batu setelah pertempuran tersebut. Dan dengan sangat terlambat, kedua detektif itu pun tersenyum ketika melihat apa yang telah dilakukan para pahlawan tersebut. You can explain all this? Yes, yeah, well, You don't know who they are or the fact they work for Gorham? They dropped a ledger. Kemudian di akhir film, mereka merayakan akan keberhasilan misi yang telah mereka hadapi. Takaba. Lalu tiba-tiba Sanchez memberi kabar kepada Peck bahwa ada seorang yang akan mendatanginya dan tertarik untuk memberikan pekerjaan kepada mereka. I'm not here for a drink. My name's Palmer. Palmer. Yes. If you want the assignment, go for an answer tomorrow. Dan akhirnya film pun berakhir.
Terima kasih yang sudah klik video ini. Semoga kalian selalu diberikan kemudahan dan kelancaran. Mungkin ini Maya, mungkin nanti akan ada film keduanya karena ada seseorang yang membutuhkan jawaban.